Saya percaya semua kita tuh tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan, betul tidak? Janji-janjinya yang kita baik baca sendiri di Alkitab, atau kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, ataupun kita dengar kesaksian-kesaksian. Betul? Kita semua tidak akan pernah meragukan. Amin. Oke? Nah, tapi masalahnya bukan di situ. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya untuk diri kita sendiri, kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya untuk supaya Tuhan itu menolong masalah-masalah kita, pokoknya Yesus hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita semuanya. Saudara, itu salah besar. Nah, yang menyedihkan, maafin ya, tapi ini fakta, 90% lebih khotbah gereja sekarang ini, gereja apa saja, selalu menekankan Yesus untuk kita. Yesus untuk kita. Nah, ini kesalahan besar. Sebab sejak awal Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dia selalu untuk orang berdosa, ya atau tidak? Dia selalu begitu. Maka itu kalau kita melihat 4 Injil, ya, contohnya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya mau tanya ini, ya, ini supaya kita punya pemikiran yang setuju dengan jalan Tuhan. Mungkin tidak semua kita pernah teliti membaca 4 Injil itu, tapi semua kita pasti tahu lah, sering dengar, mungkin kita baca sebagian. Menurut saudara, dari 4 Injil itu, Tuhan Yesus setiap kali bertengkar atau ribut, itu dengan siapa? Ayo, siapa tahu? Ahli Taurat, betul. Siapa lagi? Orang Farisi, betul. Imam-imam. Nah, pernah nggak kita sadar? Kenapa dia ributnya pasti dengan justru pemimpin-pemimpin agama? Kenapa? Pernah nggak kita tahu? Kenapa ributnya dengan mereka? Apa penyebabnya? Kapan mereka, saya kalau pakai bahasa Jakarta ya, kapan mereka tuh ngerecoki Tuhan Yesus? Waktu Yesus buat apa? Iya, mujizat. Terus mujizatnya kepada siapa? Bukan itu. Iya, pada orang-orang berdosa. Kalau dia makan dengan para pemungut cukai, dengan pelacur, itu yang diributi. Nah, mari kita jujur ya, dengan diri kita masing-masing. Saya tahu di sini nggak ada pendeta, sehingga saya kalau ngomong jadi lebih enak. Karena apa yang saya sampaikan sering kali pendeta nggak suka. Coba jujur, kalau kita melihat fakta itu, pernahkah kita berpikir begini? Kenapa sih Tuhan Yesus itu kalau urusan dengan orang-orang berdosa itu jangan tahu mereka lah, Farisi, ahli Taurat, imam-imam, supaya nggak ribut gitu loh. Pernah nggak mikir seperti itu? Saya tuh pernah mikir itu. Kenapa? Nah, ternyata dia nggak bisa menghindar. Karena mereka ini ahli Taurat, imam-imam mengikuti Tuhan Yesus terus. Dan memang mereka cari salahnya. Masalahnya itu. Nah, saudara, kalau kita melihat itu, sampai satu kali Yesus berkata begini. Mungkin ya kalau saya rasakan itu, gini hati Yesus, kamu ini kok nggak ngerti-ngerti sih? Sampai dia kasih ilustrasi. Menurut kamu, yang perlu dokter itu siapa? Orang sehat atau orang sakit? Masih nggak Yesus pernah berkata begitu? Kira-kira menurut saudara, hati Tuhan Yesus sedang ngapain sampai ngomong seperti itu pada ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam itu? Berarti pertanyaannya, sedang ngerasa apa Tuhan Yesus waktu itu kira-kira? Jengkel juga. Nah, ini yang saya mau tanya, secara jujur, kalau sekarang ini di gereja kita masing-masing, kemasukan, ikut kebaktian pelacur misalnya, atau perampok itu, atau pembunuh itu, atau orang-orang jahat, kira-kira secara jujur, atau orang gila dah, gitu aja, secara jujur, diterima nggak orang-orang itu waktu kita kebaktian? Secara logika, diterima tidak? Enggak akan, tidak akan. Nah, itulah, karena kita nggak pernah siap menerima mereka. Kalau ada pelacur ikut kebaktian, pasti dia akan jadi tontonan orang segereja. Betul nggak? Karena dari pakaiannya pasti norak, dari baunya juga udah ketahuan pasti. Ngerti ilustrasi contoh ini? Nah, lalu apa kesimpulannya kalau begitu gereja yang zaman sekarang ini? Ternyata kita tidak beda dengan gereja orang-orang Farisi, imam-imam, ahli Taurat pada zaman Yesus itu. Karena kita tidak pernah siap menerima mereka. Coba renungkan itu. Nah, inilah yang salah. Berarti selama ini Yesus hanya buat diri kita saja. Kita lupa bahwa dia datang untuk orang-orang berdosa. Kita lupa itu. Maka itu ayo kita betul-betul hidup dalam kebenaran yang Tuhan ingin kita ngerti. Oke? Melangkah.
Saya tanya begini. Begitu kita mendengar atau melihat bank, di pikiran kita ada apa? Kalau begitu bank itu? Duit, pasti. Kalau kita lihat rumah sakit, orang sakit ada dokter di situ. Oke? Kalau kita melihat library, perpustakaan, buku. Oke. Kalau kita lihat ada rumah makan, restoran, makanan. Nah, dengar pertanyaan berikut. Apa yang muncul di benak kita kalau kita nyebut nama gereja atau kita lihat gereja? Duit juga. Duit. Oke, apa? Saudara terus terang, nggak jelas. Kita sekarang ini nggak secepat waktu nama-nama tadi saya sebut. Ayo jujur, kalau kita dengar kata gereja, kita nggak ada satu kata spesifik yang bisa menjelaskan seperti bank, rumah sakit, restoran, library tadi itu. Kenapa? Artinya gereja sekarang sudah blur. Sudah nggak tahu ini apa ini. Cuma kumpulan orang-orang elit di gereja itu. Saya tidak tahu. Karena di Australia mungkin saudara beda dengan keadaan di Indonesia. Kalau saudara sering ngajak orang, kalau kita di Indonesia, kalau kita sering mengajak mungkin tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita untuk ke gereja. Khususnya yang menengah ke bawah ekonominya. Pernah nggak saudara mendengar ungkapan mereka di kota mana saja? Saya buktikan ungkapannya sama. Apa yang muncul dari mulut mereka ketika kita mau ajak mereka ke gereja? Kalau mereka ekonomi menengah ke bawah. Nah, aduh bajuku. Itu kata yang selalu muncul di mulut mereka. Aduh bajuku. Saya kok bisa tahu pernah ngajak gitu. Nah, tahu nggak arti kalimat itu? Apa artinya? Bukan, iya, minder untuk mereka. Tapi kesan mereka gereja itu tempat eksklusif, tempat orang kaya. Nah ini kan sudah salah. Padahal nomor satu, Tuhan Yesus datang itu untuk orang miskin. Yang kedua, bagaimanapun keadaan sebuah negara, kayanya seperti apa, tetap orang miskin jauh lebih banyak daripada orang kaya di negeri. Ya, kalau kita lihat Jepang, kaget juga loh. Orang miskin banyak juga. Amerika lebih-lebih lagi. Nah, ini yang gereja jauhi ternyata. Tanpa disadari. Maka itu sampai hari ini kalau kita tanya, apalagi pada yang bukan Kristen. Wah, ngeri sekali. Berapa bulan yang lalu di Jogja, ada pertemuan para tokoh gereja dengan pemimpin NU. Pak Marif siapa itu? Saya kaget. Ketika dia suruh beri sambutan, ya, kalimat pertama yang diucapkan, saya benci kepada orang Kristen. Apa nggak kaget tuh semua kamu? Sebab kalian tuh eksklusif. Lalu dia tunjukkan data-data keadaan gereja di Indonesia. Saya kaget juga, ternyata dia lebih tahu. Dia sebut gereja ini, gereja itu. Sebut. Tapi saya nggak marah kepada saudara. Tapi kapan kita bisa membuka diri untuk orang yang banyak ini? Dan itu betul. Itu sebabnya, ayo mulai hari ini, bagaimana kita bisa mengembalikan hati Yesus yang hilang. Betul nggak? Hatinya hilang. Karena kita belum mampu menyatakan dia secara utuh. Nah, inilah kekurangan kita. Kita kalau lihat fakta gereja sekarang, kesibukan yang kita buat, itu lebih dari 90%. Itu dari kita untuk kita. Kira-kira ya atau tidak? Selalu muter lagi ke situ. Muter lagi ke situ. Hampir semua yang kita buat. Oke, ayo kita baca ayat ini. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Coba salah seorang melihat itu. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Ini menarik kalau kita pelajari. Karena apa? Yesaya itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Itu 800 tahun kurang lebih sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi aneh sekali. 800 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus lahir, ternyata Yahweh Tuhan sudah memakai Yesaya untuk menubuatkan ini. Coba lihat judulnya di pasal 49, judulnya apa itu? Ya, bacakan, boleh Pak, nggak apa-apa? Enggak, judul
ayat 1. Nah, sebagai hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Perhatikan, ini nubuat tentang Tuhan Yesus. Dia itu adalah hamba Tuhan yang ditetapkan Yahweh sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Oke? Nah, terus ayat yang ke-6. Saya akan baca. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, kalau saya baca pakai bahasa sehari-hari gini. Ini warning. Ya, warning. Kalau bahasa Jawa itu wanti-wanti. Peringatan keras dari Bapa di surga kepada Tuhan Yesus. Bayangkan, 800 tahun sebelum dia datang. Jadi masih jauh sekali. Tetapi sudah ada warning. Peringatan keras. Gini kalau saya baca terjemah Bapas. Yesus, awas kamu. Kalau nanti kamu sudah tiba di dunia, lalu pelayananmu hanya untuk menegakkan suku-suku Yakub yang masih terpelihara, dan orang-orang Israel, apa tadi? Oh kembali, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Kalau waktu kamu nanti tiba di dunia Yesus, dan kesibukanmu, pelayananmu cuma untuk suku-suku itu saja. Bagiku apa yang kau kerjakan terlalu sedikit. Sebab aku menetapkan kamu. Baca baik-baik. Aku menetapkan kamu. Untuk ini dia. Membawa terang, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, mari kita buat. Kita bongkar ini. Saudara boleh jawab, jangan takut salah. Menurut saudara, di dalam peringatan warning ini, siapa itu suku-suku Yakub, siapa itu orang Israel? Untuk zaman perjanjian baru kita sekarang. Siapa mereka? Nggak usah ragu-ragu. Orang Kristen. Mereka sudah selamat. Maka itu dikatakan yang masih terpelihara. Ini loh saudara, ketidakadilan gereja sangat besar. Gereja hanya mengkhotbahi orang yang sudah sekian ribu kali dengar khotbah. Ya atau tidak? Iya toh? Gereja hanya khotbah yang sudah terpelihara. Yang di luar kita sekali aja belum pernah dengar tentang nama itu. Tapi kita ulang-ulang terus. Nah ini yang kita nggak pernah mikir. Bagaimana kita mikir keselamatan untuk yang lain. Saya menegaskan kepada teman-teman pendeta semua. Kalau ada kesempatan saya bicara acara-acara pertemuan para pendeta, orang-orang aktif dalam pelayanan. Saya bilang begini. Kalau suatu hari kita mendengar ada orang bunuh diri, mati, maka yang harus disalahkan nomor satu adalah gereja yang dekat rumah orang itu. Kenapa? Ada yang marah. Kami kenal saja enggak. Lebih salah lagi kalau kamu bilang enggak kenal. Berarti kehadiranmu selama itu enggak dikenal oleh orang itu. Ada rumahnya dekat dengan tempat. Kenapa salah? Berarti selama orang itu hidup di dekat gereja itu. Gereja enggak harus gedungnya ya. Tapi kita ini gereja. Berarti mereka enggak pernah tahu bahwa di dekat rumahnya ada jalan keluar untuk masalah. Maka itu dia bunuh diri. Pernah enggak saudara mikir seperti itu? Kita yang salah. Kalau sampai ada orang mati bunuh diri, padahal itu tetangga kita. Berarti kita nggak pernah mengenalkan Yesus. Tanggal 27 Juni, saya ada di Malang. Terus, saya di kota mana aja kalau saya bisa, saya pasti minta 2 pelayanan tambahan. 1 ke penjara, 2 radio. Itu selalu permintaan saya, di kota mana saja. Kenapa? Karena itu paling efektif. Mengunjungi orang di penjara itu adalah hati Yesus. Oke? Nah, hari itu saya khotbah di radio. Nah, saya selalu kebiasaan, pokoknya khotbah di radio mana saja, saya akan kasih nomor telepon saya. Nah, itu jadi
jadi kesaksian yang luar biasa buat orang-orang. Karena nggak ada pendeta mengasih nomor teleponnya ke sembarang orang. Takut diganggu masalahnya. Nah saya tidak. Nah betul terjaring satu keluarga masih muslim. Tiba-tiba ada SMS. Nah, wah cerita kacau keluarganya. Terus tanggal 11 yang lalu. Ya. Jadi setelah pemilu gubernur Jakarta, saya langsung terbang ke Malang untuk ke Tulungagung. Nah orang ini saya suruh minta ketemu di airport Malang. Lalu saya bawa mereka sekeluarga 3 orang itu ke Tulungagung. 2 hari kerja di Tulungagung. Tanggal 13 pagi jam 6 kami berangkat dari Tulungagung kembali ke Malang. Saya drop mereka. Saya terus terbang ke Sydney. Tanggal 13, 14 pagi saya tiba. Nah akhirnya tuan jamaah mereka. Nanti tanggal 19 lusa hari Kamis. Mereka sekeluarga akan berangkat ke Nabire. Saya biayai semuanya. Ternyata keluarga itu betul-betul hancur-hancuran. Bayangkan di kota Malang. Karena begitu misinya dia cuma bisa sewa 1 kamar. 1 keluarga loh. Yang sebulan cuma bayar 90.000. Sudah bisa bayangkan tuh kamar model apa itu. Dan itu pun sudah ngutang 4 bulan. Nggak bisa bayar. Terus dia utang ke warung sekian. Saya bayari semuanya. Udah. Terus dia utang ke majikannya. Istrinya jadi pembantu rumah tangga tapi harian. Nah, suaminya itu cuma tukang batu. Kalau ada panggilan dia kerja. Kalau enggak kerja. Begitu ngutang di mana-mana. Terus saya bilang, daripada kamu hidup gitu susah dah. Kamu ikut saja ke Nabire. Nanti anakmu sekolahnya saya gratis. Nggak usah bayar. Berangkat ya tanggal 19 ini. Sekian juta saya bayar semua utang-utang itu. Jadi saya ini kalau buat sesuatu untuk Injil, saya akan buat sungguh-sungguh semua. Nah, semua orang itu heran. Kamu nggak nyelidiki dulu orangnya. Saya nggak perlu nyelidiki. Kalau dia mau kontak saya lewat handphone, berarti dia lagi terdesak betul. Dia tahu saya pendeta kok. Nah, tadi bisa barusan telepon. Oke, siap berangkat tanggal 19. Karena ada rombongan guru kami akan setelah liburan akan kembali ke Nabire pakai kapal laut. Saudara, ayo kita mulai mikir keluar. Katakan amin. Jangan cuma lihat ke diri kita sendiri. 23 Juni itu hari yang luar biasa. Saya baptis 4 orang dari Muslim. Saya cerita satu-satu ya. Yang pertama, hampir 5 tahun yang lalu, ada orang dari Tulungagung nelpon saya. Nah, saya kenal orang ini. Ini loh ada anak ingin jadi bidan. Dari kecil ingin jadi bidan. Nah, pengen sekolah tapi nggak punya uang. Oh ya sudah. Saya tanya, Roh Kudus saya sekolahkan tidak? Sekolahkan. Ya udah saya bayarin. Lulus bulan April yang lalu. Karena perjanjiannya kalau saya bayarin harus ke Nabire. Gitu. Lulus April, urus ijazah semua. Pertengahan Mei dia berangkat ke Nabire. Langsung saya suruh masuk dia ke rumah sakit umum ngelamar, diterima jadi bidan sampai sekarang. Nah, yang lucu begini, waktu dia tiba di Nabire saya nggak ada. Yang satu rumah bilang, Papi tahu nggak dia itu masih Muslim? Ah, Muslim bagaimana? Dia itu sholat tadi ini. Hah? Saya kaget. Loh, jadi itu Muslim. Saya nggak tahu pada saya sudah nyekolahkan 4 tahun lebih. Terus saya telepon. Ratna, Papi tanya, kamu jangan manggil Papi. Kamu jangan marah. Loh, kamu tuh masih Muslim? Iya, Pi, dari dulu. Hah? Loh, kamu tahu Papi pendeta? Tahu. Jadi kami 2 tertawa. Ya sudah, mau bagaimana lagi? Bahasanya puji Tuhan. Gitu. Itu kan pertengahan Mei tiba. Saya dengan istri saya nggak pernah ngomong agama, nggak pernah ngomong itu. Kami nggak ngelarang dia sholat di rumah, tidak ngelarang. Tapi minggu ikut kebaktian. Ya, ayo, kenapa tidak? Kamu mau kok. Itu luar biasa. Tanggal 23 Juni itu udah minta dibaptis. Nomor 2, ini anak. Ada satu janda. Tahun lalu sudah lama. Nah, janda ini dengan 3 anak tinggal di Depok. Mereka lihat program solusi itu, atau yang di Indonesia jadi CPN itu. Nah, memang orang solusi itu kerjasama dengan saya. Kalau ada masalah apa, pasti saya kontak. Nah, setelah orang ini telepon, dikunjungi oleh tim solusi. Nah, begitu dikunjungi tim solusi ini kaget lihat begitu susahnya janda ini hidup dengan 3 anak itu. Saya ditelepon. Padahal ada orang gini, ya udah asal mau berangkat ke Nabire, suruh berangkat.
Nanti saya kirimin uangnya semuanya tuh. Biar nanti anak-anaknya sekolah di sekolah kami di sana. Saudara begitu tiba, ini masih muslim. Begitu tiba, terus saya tanya, ya kalian lihat anak sekolah aja sudah beres semuanya. Terus saya bayari semua tunggakannya dari 3 anak itu nunggak semuanya, rapotnya nggak bisa diambil. Sekian bulan belum bisa dibayar. Nah terus ibunya itu jadi tim masak di asrama kami. Udah mulai ikut kebaktian karena kami tiap Senin ada kebaktian. Mereka ikut, karena satu asrama ikut semuanya, ya pasti ikut dia. Nah terus anaknya nomor 2 dengar ada baptisan tanggal 23 Juni, dia ikut dibaptis juga. Yang nomor 3 sudah 2 tahun anak ini ikut saya. Jadi satu kali saya dapat telepon dari Kudus, ada 3 kakak beradik, warga miskin sekali nggak bisa sekolah. Mau nolong nggak mau, asal mau ke Nabire, saya berangkatkan lagi ke Nabire. 3 datang lagi, saya nggak ngomong agama, nggak ngomong Tuhan, nggak ngomong apa. Pokoknya lihat aja hidup kami seperti apa. Akhirnya yang nomor 2 ini perempuan. Dia malah tertarik duluan. Nah waktu dia ambil putusnya dibaptis, saya bilang, kamu bilang orang tuamu. Kalau tuh dimarahi itu nggak bisa apa-apa, dia jauh. Kamu di sini kok, saya bilang begitu. Ya toh. Betul, dimarahi. Tapi ya nggak bisa apa-apa. Yang biayai kami kok untuk hidup semuanya 3 anak itu. Dia dibaptis hari itu. Nah terus satu lagi, ini anak jalanan. Kami punya anak namanya Timothy. Nah, ini teman SD-nya dia. Tapi pisah sudah sejak 5 SD. Nah, sekarang Timothy ini kelas 3 SMA. Bayangkan berapa tahun itu. Nah, itulah hebatnya Facebook. Tahu anak ini kontak Facebook. Terus anak saya bilang, Pak, ada teman saya anak jalanan. Anak-anak saya tuh tahu kalau ada orang gitu, saya akan ambil. Oke, cepat cari dia. Tapi nggak bisa. Tunggu dia ngontak saya lewat Facebook. Oke, kalau gitu. Nomor 1 Tim, saya bilang, belikan HP. Untuk nomor 1 sudah, supaya bisa kontak. 3 hari kemudian dia kontak, Pak, dia udah, oke. Suruh ketemu, di mana di Roxy. Ya, ini papa kirim untuk kamu carikan HP. Udah akhirnya saya bisa telepon. Terus saya suruh bawa ke rumah dulu yang di Jakarta. Kami tinggal di rumah teman. Nah, istri saya pasti sana. Begitu antum datang, istri saya telepon saya. Dan kamu tahu nggak anak ini? Enggak. Dekilin dan baunya luar biasa. Saya terang aja anak jalanan, saya bilang begitu. Suruh mandi, pinjemin pakaian siapa dulu sana, sudah diurus baik-baik. Jadi dari SD nggak lulus, nggak sekolah, masih muslim juga. Ya udah. 2 minggu tunggu kapal, akhirnya berangkat ke Nabire. Nah dia yang bantu-bantu di sekolah lah, dia bagian koperasi, bagian tata usaha, ya seperti office boy gitu lah. Nah itu dia tiba bulan April. Nah ini 23 Juni minta dibaptis juga. Ya udah sekalian begitu. Saya harap kesaksian ini akan membuat saudara itu sadar bahwa ternyata mencari jiwa itu nggak susah. Hanya orang pelit yang susah. Betul tidak? Hanya orang pelit yang susah. Asal kita mau berkorban untuk apa saja. Ayo, kapan kita mikir jiwa-jiwa itu bisa kita selamatkan lewat kehidupan kita? Kalau Yesus kita imani dia hebat untuk diri kita, oke. Tapi bagaimana dengan orang lain? Saya bisa cerita banyak itu hal yang luar biasa. Kemarin dalam perjalanan, Erik nyebut saya dari bandara. Saya dapat 1 jiwa lagi. Ini ketemunya di toilet. Tanggal 19 Juni yang lalu. Di Bandung. Terus saya itu cari kontak dia. Nggak bisa. Karena dia nggak hubungi saya. Dia cuma minta PIN BB saya. Ternyata jadi Minggu malam. Baru dia kontak saya. Tapi dia cuma broadcast gitu aja. Terus saya tanya, kamu ini siapa? Pernah ketemu saya di mana? Tuh dia balas. Akhirnya Tuhan jamah hidupnya luar biasa. Jadi gampang sekali kalau kita itu mau membuka diri kita untuk orang-orang itu diselamatkan. Amin. Masa kita buka diri betul. Maka itu bagaimana cara kita membawa Yesus kepada dunia ini? Kalau Papa di surga minta sebelum dia datang 800 tahun sebelum. Terus sedikit bagimu. Kalau kamu cuma ngurus yang sudah Kristen saja. Tolong sampaikan gembala-gembala saudara. Ukuran yang Tuhan minta dari kita. Kriteria yang dia minta dari kita. Baik kita pendeta maupun kita orang Kristen biasa. Ukurannya cuma 1. Bukan berapa jam kamu berdoa sehari. Bukan. Bukan berapa ayat yang kamu baca. Berapa pasal yang kamu baca sehari. Bukan. Tapi yang Tuhan tanya kepada kita. Dalam sebulan. Berapa kali kamu memberkati orang yang belum tahu siapa Yesus dalam hidup ini. Ini yang Tuhan inginkan. Tanggal 13 saya di Cengkareng, saya masuk di lounge. Ya, karena saya member
Garuda itu. Nah, pas saya lagi duduk, saya baru mau keluarkan HP saya, ya biasa pelayannya datang, mau minum apa-apa. Terus saya kaget. Roh Kudus ngomong sesuatu tentang dia. Namanya Bari. Saya lihat sepi, bilang, siapa namamu Bari? Boleh nggak saya ngomong sebentar? Saya bilang, saya pendeta. Saya nggak tahu agamamu apa. Kalau kamu Muslim, saya bilang, Nabi Isa yang kudus yang dari kitab sucimu itu memberitahu saya bahwa masa kecilmu itu begini. Dia kaget, saudara. Kok saya bisa tahu? Langsung saya minta nomor teleponnya. Nanti Bapak telepon kamu. Ya udah. Dia betul-betul kaget. Karena saya nunggunya agak lama, sempat 3 kali dia dekati saya sambil ngasih minum. Dia masih heran-heran. Saya bilang, saya belum pernah ketemu orang kayak Bapak. Dia bilang begitu. Ya udah, pokoknya Tuhan Yesus yang mempertemukan ini. Pokoknya dia itu betul-betul amazed gitu loh. Kok bisa? Ini tiap hari dia SMS dengan saya. Untuk kontak itu. Maka itu orang tuh heran kalau lihat biaya telepon saya setiap bulan tuh sekian banyak. Ya saya ngurusin orang-orang itu. Kalau saudara buka telepon saya ini di phone booknya itu banyak supir taksi, saudara. Maka itu saya nggak pernah pengen punya mobil. Saya selalu naik taksi kendaraan umum ke mana-mana untuk memperkenalkan Yesus pada orang-orang. Pada akhirnya saya dipanggil boarding. Ya, ternyata memang waktu itu saya ada kelebihan barang, jadi barang saya dari koper besar bagasi saya pindahkan ke koper kecil. Ternyata ada sabun mandi saya dan parfum saya yang nggak bisa kebawa masuk. Wah, sudah mepet. Oke, itu saya ingat anak itu saya telepon. Hari kamu kesini dulu. Kenapa? Simpen barang Bapak ini. Dia kaget. Bapak percaya saya. Percaya enggak, kamu ambil semua, enggak apa-apa. Saya bilang begitu. Tapi tujuan saya supaya saya bisa kontak. Nanti Bapak pulang, Bapak cari kamu. Cuma itu supaya saya bisa kontak dengan dia. Gunakan segala kesempatan untuk kita bisa menyelamatkan jiwa. Amin. Gunakan setiap kesempatan. Bagaimana Yesus kita kenalkan? Asal. Seperti Emi bilang, jangan memindahkan orang itu dari agamanya. Enggak apa-apa. Yang penting dia masih mau dengar kita bicara kebenaran. Karena Tuhan Yesus berkata, apabila kebenaran itu memerdekakan kamu, maka kamu akan merdeka. Itu luar biasa. Jadi firman biar masuk dulu. Karena firman itu kebenaran. Nah kalau kebenaran sudah masuk, kita bicara apa saja pasti gampang. Yang penting kita mau jadi saksi dalam hidup ini. Supaya orang-orang itu bisa mengenal kasih Tuhan itu. Baik, kita baca contoh berikut. Yohanes pasal yang ke-8. Ada kisah yang menarik, kita sudah sering dengar. Kisah itu. Saya baca mulai ayat 1 ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar. Ia berada lagi di bait Tuhan. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar. Maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan seterusnya kita nggak usah baca, kita tahu. Lihat tuh jebakannya, sangat jahat sekali. Kalau Yesus berkata, ya lakukan seperti yang Musa lakukan, perintahkan, pasti dia dicap. Katanya kamu datang dengan kasih. Betul enggak? Kalau dia berkata, bebaskan dia. Wah, pasti dikeroyok juga dia. Serba salah. Nah, masih ingat jawaban Tuhan Yesus? Barang siapa yang merasa tidak berdosa, lemparkan batu lebih dulu. Nah, dia tunggu sampai sekian lama. Nah, coba saya mau tanya begini kepada saudara. Kalau kita adalah perempuan itu, ingat, satu kata saja lempar, mati kita. Betul? Dan ingat hukum Taurat waktu itu, tidak ada pengadilan. Pokoknya ketahuan salah langsung mati. Ayo, kalau kita adalah perempuan itu, bagaimana perasaan kita saat itu? Oke, bisa bayangkan ya, mau dihukum mati. Luar biasa. Tanggal 4-5 Juli yang lalu saya ada di Nusa Kambangan. Kami satu tim ada 23 orang. Nanti saya akan dengarkan kepada saudara. Ketika saya masuk di situ ada
penjara. 2 hari, jadi kami pelayanan dibagi-bagi. Nah, pelayanan terakhir itu di penjara khusus, tempat orang-orang terpidana mati di situ. Nah, tiba-tiba tuh saya masuk ke ruangan itu. Hati saya tuh hancur, betul-betul hancur. Saya pikir, Tuhan kenapa? Duduk sebelah saya orang Nigeria namanya Okudeli. Saya kenal dia baik, dia pun kenal saya. Nah, dia dihukum mati juga. Dia sudah 13 tahun di penjara. Dari Cipinang, pindah ke Salemba, Cipinang, terus terakhir itu Nusa Kambangan. Terus saya tanya, Oku, dia sudah fasih bahasa Indonesia. Oku, gimana proses gerasimu? Ditolak lagi. Dan ini gak ada kesempatan lagi. Aduh, hati saya betul-betul hancur sekali. Nanti saya akan dengarkan doa dia. Nah, pimpinan kami itu Bapak Pendeta Tony Arif dari GPI Ciputat. Pas mau selesai, dia berkata, Oku kamu doa. Wakili semua teman-temanmu dihukum mati. Wih, doanya. Dia doa pertama itu saya sudah nggak mikir. Kan ikut nangis bersama dia. Tahu dia nyambung doanya. Roh Kudus ingatkan, rekam doa itu. Nanti saya mau dengarkan kepada saudara. Nah, maka itu kalau kita itu bisa pelayanan ke penjara. Terus ketemu orang-orang yang mau dihukum mati. Saudara, itu kita bisa merasakan. Yang namanya anugerah itu luar biasa. Tolong baca bukunya Philip Yancey. All About Grace itu. Bahasa Indonesia apa judulnya? Saya lupa. Kalau saudara baca buku itu, saudara pasti menangis. Ada banyak buku tentang anugerah, tentang grace. Tapi yang Philip Yancey ini paling bagus. All About Grace. Saya lupa bahasa Indonesianya ada. Tolong cari buku itu. Itu buku bagus. Apa? Philip Yancey. Yancey-nya Y ya, Y-A-N-C-E-Y. Ya. All About Grace. Yancey. Banyak bukunya tentang dia itu banyak. Yang pertama dia tulis itu Jesus That I Knew. Itu buku pertama. Itu dicetak tahun 90-an lalu. Terus itu banyak lagi buku dia. Nah, ini mau dihukum mati, tinggal 1 kali aja lempar, mati ini perempuan. Akhirnya semua pergi, nggak ada, cuma dia dengan Yesus. Saya kan shock, ini masih shock. Ya udah, kalau mereka tidak menghukum kamu, maka aku pun tidak menghukum kamu. Tapi janji, pergi dan jangan buat dosa lagi. Karena dia masih shock, mati atau tidak aku ini. Yesus pergi, dia nggak tahu. Begitu dia sadar, Yesus sudah nggak ada. Nah, siapa pernah baca, ada sebuah kisah di Lukas 7, mulai ayat 36. Nanti saudara di rumah saya baca. Yesus, ya Lukas 7, mulai 36. Yesus diundang dinner oleh seorang Farisi, namanya Simon. Masih ingat ya? Nah ini yang kita belajar. Buat Tuhan Yesus bukan makan gratis yang penting. Tapi kesempatan untuk menyelamatkan orang. Nah, rupanya dari surga sudah ada instruksi. Kamu terima undangan dinner itu. Bukan karena makan gratisnya. Ada orang yang perlu kamu malam itu. Dan ternyata betul ada perempuan yang berdosa yang mengurapi. Walaupun Lukas tidak menulis siapa perempuan itu. Tapi Simon berkata gini. Di ayat 37-nya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Kata terkenal. Ternyata ekornya nggak enak. Terkenal berbuat dosa. No, itu kan gak enak. Ya pelacur berarti itu. Zaman itu sebut orang berdosa itu ya pelacur. Nah, saudara bayangkan. Zaman itu. Yang namanya orang berdosa, pemungut cukai, orang kusta. Bisa gak masuk bait suci? Gak bisa. Nah, seperti di gereja zaman sekarang. Gak bisa orang itu masuk. Apalagi ini ke rumah orang Farisi. Cari masalah dia kalau ke situ. Saya bayangkan gini ya. Kalau baca Lukas 7 ayat 36 itu mulai. Pasti dia mundar-mandir di depan rumah. Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Bisa bayangkan. Kan dia mikir. Nah, apa yang mendorong perempuan ini nerobos masuk? Kalau kita pakai istilah Jakarta, nggak babi burut langsung masuk. Nggak permisi pada yang tuan rumah. Langsung berdiri di belakang Yesus. Langsung dia nangis sampai basah itu kaki. Bisa bayangkan. Lalu Simon itu kan dikatakan dia ngomong dalam hati. Masa dia nggak tahu siapa perempuan itu? Kalau dia nabi harusnya tahu dong. Perempuan macam apa yang jamah dia? Dalam hati itu. Langsung tuh disengaja bicara. Nah, saudara, saya coba menemukan siapa perempuan itu. Memang nggak ada penjelasan di Alkitab. Tapi saya percaya itu perempuan yang dihukum mati itu tadi. Karena dia nggak sempat mau berterima kasih.
Betul enggak? Karena kalau dia enggak merasa begitu berterima kasihnya, enggak mungkin dia berani nerobos ke rumah orang Farisi itu. Langsung pecahkan buli-buli itu. Minyak segitu mahal. Lalu Yesus berkata, bukan? Kalau ada 2 orang punya utang. Masih ingat ilustrasi itu? Simon aku ngomong kepada kamu. Saya pakai uang sekarang aja. Kalau satu cuma berutang $50. Yang satu utang $5 juta. Gaji seminggu cuma $160. Mau bayar kapan tuh 5 jutanya lunas? Mau sampai bongkok juga gak akan lunas itu bayar. Tiba-tiba dua-dua dibebaskan utang. Pertanyaan Tuhan Yesus, menurut kamu Simon, siapa yang paling berterima kasih? Kita semua tahu bukan? Ya udah, yang paling banyak dibebaskan. Nah, itulah perempuan ini. Karena kamu merasa dosamu sedikit, sehingga kamu mengasihi dengan sedikit. Maaf ya saudara, jangan tersinggung. Dengan ayat itu saya bisa menilai orang Kristen. Entah dia pendeta kaya, entah dia orang Kristen kaya. Kalau sampai ada orang kaya, Kristen kaya, baik itu pendeta maupun orang pelit, karena dia merasa hutangnya cuma sedikit kepada Tuhan. Nah itu kalau mau memberi untuk orang berdosa pun dia ngitung-ngitung. Betul? Ini loh masalahnya. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata, hati-hati loh. Menurut saudara yang Tuhan Yesus katakan, siapa kelompok yang susah masuk surga? Orang kaya. Maka itu jangan pingin kaya, susah masuk surga nanti. Maka itu pendeta-pendeta yang khotbahnya selalu membuat orang kaya. Itu jahat buat orang masuk neraka semua itu. Kita boleh kaya. Asal kita tetap membalas kasih Tuhan yang tak terbalas itu dalam hidup kita. Maka itu saya dengan uang berani mengorbankan seperti itu asal untuk jiwa-jiwa. Tanggal 9 Juli yang lalu, buat kami suami istri hari yang luar biasa. Itu hari Senin, yang baru seminggu kemarin. Anak yatim piatu yang saya kuliahkan dari tahun 96. Saya ketemu dia waktu masih SMA. 96 dia kuliah, dia S1 di Samuel Ratulangi Manado, kelautan. Lulus, dia diwisuda 19 Desember tahun 2001. Dia dapat beasiswa ke Perancis tahun 2002, saya antar dia ke Perancis. 2004 akhir, 2005 awal, dia lulus dan dia pulang ke Indonesia. Sebetulnya dia S3-nya, PhD-nya dapat beasiswa juga, tapi anak ini enggak, dia mau meneliti Laut Papua. Jadi pulang, akhirnya masuk di Pertanian Bogor IPB. Nah, tanggal 9 Juli yang lalu dia mempertahankan disertasinya dan saya hadir. Itu betul-betul luar biasa. Karena saya doa, dia juga doa. Supaya saya nggak benturan dengan pelayanan. Nah, karena perguruan tinggi itu nggak bisa jauh-jauh memberikan jadwalnya. Tergantung profesor. 6 profesor menguji dia. Nah, saya begitu bangga. Dia menjadi orang pertama di Indonesia. Kalau saudara sering baca Australia ribut sampai sekarang, yang carbon tax atau apa istilahnya, ya itu kan untuk udara. Nah, anak ini sejak S2-nya di Perancis itu dapat hikmat dari Tuhan untuk meneliti karbon yang di laut. Jadi dia itu ngitung dari revolusi industri tahun 17 sekian, itu kenaikan karbon di laut itu sangat tinggi. Nah itu orang gak mikir bahwa itu bahaya juga, bukan cuma yang di udara, tapi di laut juga bahaya. Nah dia menjadi orang pertama di Indonesia, doktornya dia meneliti karbon itu. Dan IPB sangat bersyukur karena ada dia meneliti, karena IPB pun dapat nama di dunia. Karena ini peneliti pertama untuk Indonesia. Hebat sekali. Nah dia itu yatim piatu. Luar biasa anak ini. Maka itu saya berkorban untuk dia luar biasa. Terus saya tanya, Papa sudah bayar berapa kamu sampai doktormu ini? Karena penelitiannya mahal sekali. Karena sampel-sampel laut itu dia harus ikut kapal. Dan itu harus bayar. Nah dia punya 2 titik, Laut Banda dengan Laut Timur. Itu dia penelitiannya. Dan itu hasil penelitian itu harus bukan diuji ya. Diapakan itu cuma di Perancis. Karena lembaga kelautan yang diakui dunia cuma Perancis. Itu kalau bawa, kan harus pakai asuransi juga. Dan itu ada expirednya. Ini yang buat saya masalah. Kalau sampai terlambat, dia harus penelitian lagi. Waduh, saya nggak mau terlambat. Bayar lagi itu sudah berapa?
Pernah suatu kali dia, ini kami 2 tegang betul. 18 liter. Ya harus naik pesawat, gak bisa kapal. Karena ada expirednya. Nah ini sudah lama dia siapkan. Pak, kurang 2 hari ini Pak. Ini barang ini mati semua nanti ini. Itu saya harus bayar 33 juta. Saudara. Ongkos kirim dan asuransinya. Saya doa, Tuhan tolong ini gak ada uang ini bagaimana. Istri saya juga bingung bagaimana ini. Pokoknya gak boleh apa itu terlambat ini. Dia juga, wah bagaimana. Pak, kurang 2 hari. Percaya nak, kamu pasti bisa memberangkatkan ini. Waduh, akhirnya bisa juga lolos. Itu luar biasa Tuhan itu. Nah, jadi selesai itu saya tanya, Papa ini bayar kamu tuh berapa sampai dokter ini? Hampir 350 juta Pak. Wah, saya tuh nggak pernah sadar bayar segitu banyak ini. Padahal saya sudah ngurusin ini dokter yang keempat saudara. Yang 3 itu cewek semuanya, ini baru cuma 1 ini. Yang sekarang ada 1 lagi yang dokter di UI, ini lagi penelitian juga. 350 juta. Ayo coba hitung-hitung ya. Saya cuma ngitung ini. Dari S1-mu sampai S2-mu Perancis semua ini. Kamu pernah ngitung, Papa ini bayar kamu berapa? Wih, kalau semua tuh hampir 1 M loh Pak. Masa? Nah, kan kaget. Nah, istri saya bilang, makanya kita ini kaya tapi gak rasa. Istri saya bilang sampai begitu. Dan itu kenyataan. Kalau dipikir uang dari mana? 1 anak dari S1 sampai S3 itu 1 M. Hampir. Karena di Prancis termasuk biaya hidupnya juga kan mahal di sana. Uang kos semuanya itu. Tapi di sini saya bisa membuktikan. Tuhan itu ajaib luar biasa. Sekarang anak ini jadi rebutan dari Departemen Kementerian Kelautan, dari Udayana dan apa satu. Karena dia dokter yang pertama untuk meneliti CO2 yang di laut itu. Maka itu saya minta cerita-cerita ini buat saudara itu sadar. Kalau kita mau melangkah, saudara, jangan ngukur berapa yang kita punya, katakan amin. Yang penting hati kita mau dulu, Tuhan akan bekerja luar biasa. Itu cara Papa kita bekerja. Karena kalau nunggu punya dulu, nggak melangkah-melangkah kita ini. Asal Papa nyuruh, lakukan. Kita akan lihat nanti. Luar biasa. Jadi ini yang kita akan buat bagaimana dunia akan diberkati. Lewat hidup kita semua. Asal kita membuka hati kita. Jadi malam itu Yesus datang untuk dinner. Karena ada orang yang akan diselamatkan. Maka itu seberapa besar kita yakin dosa kita diampuni. Maka sebesar itu kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ingat loh, kan bukan Tuhan yang butuh semua. Orang-orang yang dia kasih itu, amin. Yang belum pernah tahu siapa namanya. Maka kita harus buat itu. Untuk orang-orang itu. Jadi, kalau kita makin sadar bahwa dosa kita begitu banyak terus diampuni. Pasti kita nggak akan pelit dalam hidup ini. Kasih Tuhan yang kita rasakan, kita ingin bagi kepada orang-orang di sekitar kita. Ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ayo kita memperhatikan pernyataan Rasul Paulus ini. Dan biar mulai hari ini semua kita selalu ingin membagikan kasih Yesus kepada banyak orang. Ini yang membuat kita orang Kristen sering takut Injil karena kita salah dikhotbahi di gereja. Ya, apa? Bahwa orang itu ke gereja jadi anggota gereja. Maaf, betul tidak? Ya ribet dong kalau orang semua jadi Kristen nanti itu. Apalagi gereja zaman sekarang perlu banyak jemaat. Karena bayar mortgage-nya, gedungnya itu nggak beres-beres. Loh, betul tidak? Maka itu kalau kita ke gereja diingetin terus jangan lupa ini persembahan untuk ini. Kita harus bayar cicilan ini. Betul tidak? Akhirnya bukan firman lagi. Akhirnya si gembala nggak konsentrasi. Ya karena nyicilnya ini. Kalau toh gedung sudah lunas, saya pernah neliti. Kalau toh gedung sudah lunas, ada saja renovasi toilet, renovasi ini. Duit lagi. Maka itu kapan uang itu untuk orang-orang yang belum diselamatkan? Saya nggak tahu berapa banyak saudara pernah dengar aliran Buddha suci, ya. Saudara lihat TV mereka di Australia ada loh. Kaget besar juga loh. Saya pikir, saya pernah neliti soal mereka. Australia ini negara barat pertama yang terima mereka suci itu. Mereka punya saluran TV namanya Da'ai. Ya terusnya Da'i itu. Nah, A-nya itu ai kasih dalam bahasa Mandarin. Buddha ini didirikan kelompok ini tahun 98 bulan Maret. Pendirinya seorang biksuni. Aduh kalau saya dengar dia ngajar lemah lembut luar biasa. Saya ajari anak-anak Tuhan pendeta kamu nonton.
Kalah kita dengan mereka, kalah besar. Mereka itu punya 3 apartemen yang sekian lantai, berapa puluh lantai di Jakarta. Itu gratis untuk orang-orang miskin. Waktunya cuma 3 tahun tinggal di situ. Dengan catatan, 3 tahun kamu tinggal gratis di sini, kumpulkan uang untuk kamu bisa nyicil. Dan kamu harus keluar dalam 3 tahun. Nggak punya rumah atau enggak, kamu harus keluar. Sebaik bukan gratis. Gedung mereka itu kalau sudah keluar dari airport, Cengkareng, begitu mau masuk Pantai Indah Kapuk, lihat sebelah kiri, ada gedung besar warna abu-abu, bentuknya seperti pagoda, itu pusat mereka. Hebat sekali. Hati mereka itu untuk memberi kita kalah jauh. Nah, Maret 98 berdiri karena biksuni ini, ya istilah mereka, dikunjungi Sang Buddha untuk buat aliran baru. Lalu dia kumpulkan orang-orang yang punya duit di Taiwan. Nah, saudara yang mengagetkan, pertama kali mereka keluar dari Taiwan itu ke Indonesia bulan Mei 98, waktu kerusuhan Mei. Langsung datang menolong, saudara. Terus banjir 2000 dan 2002 bersama Jakarta, tim mereka ratusan dari Taiwan datang. Nah, mereka masuk Australia tahun 99. Di Queensland sini pertama kali. Saya lupa. Kenal daerah mana, saya lupa. Nah, saya teliti loh. Kayak ini kan negara kulit putih. Kok bisa diterima karena apa? Saya tahu jawabannya. Karena gereja gagal menyatakan kasih. Mereka yang datang. Jadi sekarang untuk luar negara barat yang lebih besar itu Australia pusat. Sekarang mereka sudah ke Eropa, ke Amerika, sudah kemana-mana. Hebat. Dan makin hari makin banyak pengikut mereka. Kita malu kalau lihat begitu, itu malu. Kita ini yang punya kasih kan cuma Alkitab kita loh. Dengar ya. Satu-satunya tulisan. What is love? Itu cuma 1 Korintus 13 loh. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah membahas tentang kasih. Kecuali 1 Korintus 13. Dan 1 Korintus 13 itu tulisan tentang kasih yang tertua di dunia, literaturnya. Kalau kebaikan, memang Buddha. Kita harus ngakui. Beda loh, kebaikan dengan kasih itu beda. Nah, satu-satunya buku yang menulis Who is Love, siapa kasih itu cuma 1 Yohanes 4 ayat 8. Berarti Alkitab kita ini buku yang tertua tentang kasih. Tapi gereja cuma pinter ngomong soal kasih. Kita debat soal kasih. Tapi kecil kita praktek soal kasih. Karena gereja tidak mengajarkan. Maka itu kita harus melihat kebenaran ini. Nah, 1 Korintus 9 ya. Saya akan baca 2 ayat saja. Ayat yang ke 20. Yang ada kata segala sesuatu kubuat itu untuk Injil. Tolong ayat berapa itu ya? Berapa? 23? 12. Bukan. Ayat 23. Oh, 23. Coba dibaca. Oh iya betul. Silakan dibaca. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Nah, segala sesuatunya aku lakukan untuk Injil. Segala sesuatu. Bukan untuk yang lain-lain. Maaf. 90% lebih uang anak Tuhan dipakai oleh para pendeta hanya untuk memperbaiki gedung, beli alat musik dan sebagainya. Maaf. Betul enggak? Maka itu kalau saya pernah baca tahun berapa ya? Tahun awal 2000-an. Saya kaget. Roland yang punya alat musik itu, yang buatan Jepang, itu membuat jurnal. Mereka berkata berterima kasih pada gereja karena gereja adalah konsumen mereka yang paling besar. Kalau nggak ada gereja, bilang Roland sudah bangkrut. Hebat juga kalau begitu. Nah, Roland, oke? Nah, jadi kalau satu kita nggak buat untuk Injil. Maaf. Kalau dipikir, saya pernah debat dengan berapa hamba Tuhan. Ya kan, harus bagus penampilan, AC harus cukup. Harus begini performance. Nah, kami harus membuat dekorasi interior bagus untuk gereja itu. Supaya orang itu merasa betah. Saya tanya, yang kamu rasa buat rasa betah kan cuma yang sudah Kristen. Bagaimana yang di luar sana? Nah, itu yang kita nggak pernah mikir. Terus ayat yang ke-16. Ya.
Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Nah, kalimat ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa banyak pendeta nggak khotbah ayat ini? Karena kalau gereja tidak mengkhotbahkan ayat ini, berarti membuat orang Kristen banyak jadi celaka. Karena nggak diajar untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya Yesus. Ayo mulai hari ini, waktu, tenaga, ide, uang, apa saja yang kita ada, kita pikirkan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Bagaimana caranya kita menyelamatkan orang-orang itu? Pasti Roh Kudus akan berikan hikmat yang luar biasa. Ya caranya bukan cuma berdoa. Kalau kita doa, maaf ya, saya itu paling gak suka doa syafaat. Kenapa? Itu doa paling kurang ajar. Loh, di mana kurang ajar? Suka membentak-bentak Tuhan dan merintah-merintah Tuhan. Para ikut kelompok mereka dosa, wah, Tuhan selamat, goncang begitu. Tuhan tuh pusing dengar doa kayak begitu, buat ribut surga saja. Loh kenapa? Dengar, apa artinya selamatkan Tuhan, orang selamatkan? Itu artinya kita nyuruh Tuhan yang nyelamatkan. Coba lihat, padahal 2000 tahun yang lalu dia nyuruh kita yang pergi. Ya tuh pergilah kamu beritakan Injil itu dan baptisan orang semua. Nah yang nyuruh kita mau datang kembali, kita nyuruh dia balik. Selamatkan Tuhan, selamatkan. Ini kan gak lucu. Nah para pendoa merasa hebat kalau sudah doa 2 jam, 3 jam. Wah, kenceng-kenceng suaranya ribut. Amin, haleluya. Makan di mana sekarang? Langsung ajak makan. Ya kan gitu. Maka itu saudara betapa salahnya kita. Itu biarlah mulai hari ini kita betul-betul mikir. Buatlah segala sesuatu untuk Injil itu. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya percaya semua kita tuh tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan. Betul tidak? Janji-janjinya yang kita baik baca sendiri di Alkitab atau kita dengar dari hamba-hamba Tuhan ataupun kita dengar kesaksian-kesaksian. Betul? Kita semua tidak akan pernah meragukan. Amin. Oke. Nah, tapi masalahnya bukan di situ. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita percaya Tuhan Yesus hanya untuk supaya Tuhan itu menolong masalah-masalah kita. Pokoknya Yesus hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita semuanya. Saudara, itu salah besar. Nah, yang menyedihkan, maafin ya, tapi ini fakta. 90% lebih khotbah gereja sekarang ini, gereja apa saja, selalu menekankan Yesus untuk kita. Yesus untuk kita. Nah, ini kesalahan besar. Sebab sejak awal Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, dia selalu untuk orang berdosa. Ya atau tidak? Dia selalu begitu. Maka itu kalau kita melihat 4 Injil, ya, contohnya 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya mau tanya ini, ya, ini supaya kita punya pemikiran yang setuju dengan jalan Tuhan. Mungkin tidak semua kita pernah teliti membaca 4 Injil itu, tapi semua kita pasti tahu lah, sering dengar.